Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan baca sesuatu yang sangat spesial. Hari ini kita akan membaca dengan sebuah tema. Kamu harus dengar ini. Ini adalah sosok yang akan menjadi pendampingmu. Kamu harus dengar ini. Ini adalah sosok yang akan menjadi pendampingmu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan ini untuk banyak orang. Belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan silakan pembacaan pribadi berbayar. @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Tarik nafas, hembus nafas, relax aja ya. Tidak usah berekspektasi apapun, kita akan lihat energinya seperti apa. Embrace, find peace with your current state of being. Oke, nanti aku ditegur lagi kalau salah baca, jadi kayaknya sebaiknya aku sambil buka ini ya. Kamus, karena kadang-kadang ada beberapa kata-kata yang aku lupa ya, karena sekarang bahasa Inggris jarang aku pakai hari-hari. Energi merangkul, energi yang merangkul, pelukan, memeluk ya. Jadi energi yang terasa seperti dirangkul atau dipeluk, menemukan kedamaian dengan keadaan kamu. Oke, ini jadi kartu yang sangat penting. Artinya adalah kamu akan menemukan sosok ini. Ingat ya, sosok ini itu bisa sudah jalan sama kamu, sedang jalan sama kamu, atau kamu akan ketemu sosok ini nanti. Jadi ini bisa orang lama, bisa orang baru, atau orang yang sedang jalan sama kamu sekarang. Kamu nanti lihat dari ciri-cirinya, dari situasinya, dari keadaannya ya. Jadi harus pintar-pintar sesuaiin. Yang pertama adalah ada energi ketenangan atau kedamaian dan berdamai dengan diri kamu sendiri. Oke? Jadi, kamu akan menemukan sosok ini ketika kamu sudah tenang, kamu sudah self-love, kamu sudah damai dengan diri kamu sendiri, dan sebenarnya kamu tuh merasakan energinya lebih daripada sekedar cukup. Baru kamu akan ketemu sama sosok ini. Jadi, energinya adalah bukan kamu mencari keluar untuk mengisi ke dalam kekosongan hati kamu, tapi dengan kondisi di mana hati kamu sudah lebih daripada cukup. Ada cinta yang cukup, ada afeksi yang cukup, ada energi ketenangan, kedamaian gitu ya. Kita sebagai manusia memang pasti butuh koneksi sama manusia lain ya, butuh cinta dan sayang dan sebagainya, tapi bukan dalam kondisi haus cinta yang mana ada kekosongan jiwa di sana yang mana jadi bucin berlebihan, logikanya jadi nggak ada, atau jadi menaruh kebahagiaan kamu sama sosok lain. Itu tidak mungkin tidak saatnya untuk kamu ketemu sama seseorang. Tapi ketika kamu sudah merasa tenang, damai, ringan, santai, justru di sana kamu akan bisa menemukan seseorang. Ada energi yang tenang dan berharmoni, makanya hal yang datang pun lebih nyaman. Oke? Apology. Oke? Ada energi memaafkan. Kalau aku lihat di sini, ya, energi kamu harus ada yang kamu maafkan di sini. Harus ada pemaafan, ya. Entah kamu harus memaafkan luka-luka batin kamu, karena mungkin orang-orang yang pernah menyakiti kamu, masa lalu kamu, keluarga kamu, teman-teman kamu, atau siapapun itu yang pernah membuat kamu terluka dan kecewa. Sepertinya harus ada pemaafan dan harus ada. Nampaknya terlalu naif untuk bilang melupakan ya, agak sulit kita untuk melupakan sesuatu yang sangat memorable terjadi sama kita, tapi paling nggak ada energi memaafkan ya. Sehingga energi memaafkan itu bisa jadi lebih ringan. Energi memaafkan itu juga bisa ngebuat kamu untuk lebih siap untuk menerima orang yang akan masuk jadi pasangan kamu ini ya. Ada energi belajar untuk memaafkan dulu ya. Jadi kalau masih ada luka batin, masih ada ganjelan batin, masih ada kesel atau gimana yang belum kelar, ini juga menunda kamu untuk ketemu sama sosok pasangan kamu. Dan ketika aku ngomongin ini, aku juga menjelaskan untuk kita bersama, termasuk untuk diri aku sendiri ya. Karena memaafkan itu memang tidak gampang teman-teman ya. Memaafkan itu butuh proses, karena ikhlas adalah ilmu tertinggi ya. Nah, jadi kalau ini belum terjadi dalam hidup kamu, ambil ini sebagai nasihat dan masukan untuk PR atau syarat dalam tanda kutip untuk kamu lakukan dulu, baru kamu bisa bertemu dengan sosok yang tepat. Makanya aku bilang penting banget ya. Kak, tapi aku udah dapat kok sosoknya. Ya, boleh direfleksi lagi. Kalaupun udah dapat sosoknya, udah jadi pasangan kamu dan sebagainya,
tapi kamu refleksi lagi, mungkin hubungannya nggak lancar atau bermasalah terus dan lalalala, kamu coba lihat proses ini lagi. Oke? Gitu cara memahaminya. Leap of faith. Ada energi keyakinan atau energi keimanan, ya, dimana ketika kamu sudah berani untuk melangkah, kamu punya satu keyakinan kamu akan ketemu sama sosok yang tepat ini, kamu akan bisa ketemu sama sosok ini, ya. Karena kamu tahu bahwa ya memang tidak ada yang namanya kepastian, ya. Yang sudah jadi suami pun bisa bercerai, yang sudah jadi istri pun bisa berpisah, gitu ya. Selalu ada resiko. Berkeluarga ada resikonya, berpasangan ada resikonya, single ada resikonya, semua ada resikonya, ya. Jadi kamu punya energi keyakinan bahwa ada hal-hal baik yang akan datang. Kamu punya keyakinan. Faith itu agak susah diterjemahin sebenarnya. Keyakinan, kepercayaan yang positif, ya. Untuk tahu kamu siap, ya, untuk membuka diri kamu untuk satu relasi, dan apapun itu nanti hasilnya kamu akan bisa nerima. Creativity, ya. Kamu akan banyak sekali mengisi kepala kamu mungkin dengan hobi baru, ide baru, hal-hal yang memicu kamu untuk lebih maju. Dan sangat mungkin ini menjadi salah satu kunci di mana kamu bisa menemukan orang ini, ya. Mungkin kamu ketemu sama orang yang kreatif, ya. Kamu tuh ngerasa sama dia bisa banyak ngobrol, bisa banyak keluar ide, bisa banyak hal-hal yang dibicarain, bisa bahkan bikin sesuatu yang baru sama-sama. Itu bisa, satu petunjuknya. Atau kedua, kamu ketemu sama orang yang kalian itu belajar bareng. Mungkin kalian ada workshop, ada seminar, ada pelatihan sesuatu bersama-sama. Jadi intinya adalah kalian berdua berada dalam satu energi yang sama-sama ingin memajukan kemampuan diri dan kemampuan otak, ya, teman-teman. Dan energi deceptions, ya, dimana kamu juga akan belajar untuk memilah, ya, teman-teman. Satu, kamu mungkin akan belajar untuk memilah bagaimana membedakan orang yang benar-benar tulus sama yang enggak, yang penuh dengan kepura-puraan, gitu ya. Dan karena kamu punya energi kesadaran yang sudah lebih baik, artinya kamu harus punya energi awareness yang baik, sehingga kamu bisa memilah nantinya kalau ada orang-orang yang mungkin datang tapi bukan dia. Jadi bisa saja banyak orang yang datang ke kamu, tapi kamu harus memilah lagi, dan dari antara orang yang datang itu siapa yang tepat, ya, gitu loh, ya. Jadi memang harus bijak-bijak dalam menilai. Nah, itu butuh satu pemahaman atau satu pemikiran yang baik, benar nggak? Kalau nggak, kamu akan terjebak dengan jatuh di orang yang salah. Sekarang kita lihat energi si sosok orang ini, ya. Decisions, oke. Teman-teman, ini adalah seseorang yang jelas dengan keputusannya, ya. Jadi orang yang tipenya dia akan banyak mikir, mendalam dengan semua pertimbangan ketika dia mau memikirkan sesuatu, dan orang yang tegas ketika dia sudah ngambil satu keputusan, ya. Jadi orang ini pun belajar, energi dia adalah energi seseorang yang tegas dan belajar untuk mengambil keputusan, dan sangat mungkin banget kamu belajar mengambil keputusan dari dia, gitu ya. Dan sangat mungkin banget energi dia adalah energi yang jelas dan tegas. Declutter. Oke. Orang ini sudah beres dengan masa lalunya. Orang ini sudah beres dengan berdamai dengan masa lalunya. Sekarang jelas, ya, kenapa kamu harus berdamai dengan masa lalu kamu atau hal-hal yang belum selesai dari kamu, memaafkan dan sebagainya. Karena orang ini pun sama. Dia sudah selesai dengan masa lalunya, udah beres-beres, bebenah dengan hidupnya dia. Apa hal-hal buruk itu udah disingkirin, gitu ya. Sehingga dia punya tempat untuk orang yang baru, tempat yang bersih. Jadi bukan, gini teman-teman, bukan tugas orang lain untuk bersihin rumah kita. Ya, rumah kita itu dalam artian diri kita sendiri, sebaik secara pikiran, secara tubuh, ya. Bukan orang itu, bukan ini. Orang itu tugasnya bukan ngebersihin rumah kita yang bersihin rumah kita sendiri, pikirannya, hati kita, gitu loh, ya. Dan dia berharap kamu juga orangnya udah bersiap, gitu loh. Jadi rumahmu udah rapi, rumah dia udah rapi. Jadi cocok, ya kan. Nanti kalau nggak, rumah yang kotor ketemu sama rumah yang kotor. Realignment, ya. Orang ini sudah banyak berubah, ya, dalam cara berpikirnya dia. Jadi ini adalah orang yang sudah bertransformasi, orang yang sudah berproses. Balik lagi, aku ngecek dulu kata-katanya, nanti diomerin sama netizen Budiman, ya. Sudah orang yang sudah mengalami changing, ya, to be different, ya, ada mengalami perubahan, menyetel kembali, katanya, meriset kembali, gitu ya. Sehingga orang ini lebih jelas dengan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, gitu ya. Jadi ini energi yang
yang sudut pandang orang ini sudah banyak berubah dan belajar. Dan ada energi ketenangan dan kedamaian, peace. Ya. Jadi, dia juga merasakan ketenangan dan kedamaian ketika berada dekat kamu, dan kamu akan merasa tenang dan damai ketika bersama dengan orang ini. Nah, jadi petunjuknya kalau kamu nggak ngerasa tenang dan damai, berarti mungkin bukan dia orangnya. Ya, orang ini energinya bawa ketenangan dan kedamaian. Dan energi acceptance. Orang ini akan menerima kamu, ya, apa adanya, dengan segala kekurangan, kelebihan kamu, masa lalu kamu, ya, apapun situasinya, ya, dan akan pelan-pelan untuk menyelesaikan kalau ada kendala di sana. Gak ada ya relationship yang gak ada kendala, tapi dia akan berusaha menerima itu dan memprosesnya. Oke? Itu yang sangat mungkin terjadi. Kita lihat lagi. Akan seperti apa relationship kamu dengan orang ini, sosok orang ini? Sukses, wah, energinya positif banget. Energi keberhasilan, energi kesuksesan. Jadi sangat mungkin kamu sama orang ini akan sama-sama sukses, berhasil hubungannya dan aspek-aspek hidupnya, ya. Jadi energi yang kamu selama ini ngerasa, kok aku gagal mulu dalam hubungan, kok nggak berhasil-hasil, kok aku nggak sukses-sukses, ini akan jadi satu pencapaian. Energi yang positif, energi yang berkilau, energi yang bersinar. Karena ada energi Archangel, ya. Kalian akan sama-sama merasakan kalian itu akan makin naik ketika bergabung sama-sama. Jadi power couple, jadi pasangan yang kuat, saling menyupport, ya. Jadi dia makin sukses, kamu makin berhasil. Jadi makin naik level, ya, dalam semua aspek kehidupan, dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dalam kemampuan diri, dalam pengembangan diri. Jadi kalau sama orang ini kamu nggak jadi makin sukses dan berhasil, berarti mungkin bukan dia orangnya. Oke. Archangels. Ini adalah simbolisasi bahwa ketika kamu akan bertemu dengan sosok ini, kamu diminta untuk lebih banyak mengolah diri secara spiritual, ya. Mungkin kamu perlu untuk banyak lebih mengenal spiritual, sosok pendamping kamu, gitu ya. Atau meminta bimbingan dari yang di atas untuk kasih petunjuk, ya. Orang ini atau bukan, melalui mungkin firasat batin, pertanda mimpi, sinkronisitas, katanya gitu ya. Maaf ya, aku bahasanya kadang-kadang mungkin gak bagus, gak KBBI, mungkin ada salah ucap, salah kata, maaf ya teman-teman ya, aku gak bisa sempurna terus, oke? Karena aku jadinya stres sambil mikirin mau ngomong, sambil mikirin nerjemahin, sambil mikirin ngejelasin, sambil mikirin kosakata KBBI gitu ya. Jujur aku stres jadinya, ya, karena aku harus konsen sama energi yang aku dapat. Jadi kalau pemilihan bahasa aku mungkin ada yang salah-salah, ya mohon maaf, karena aku bukan guru sastra bahasa Indonesia, ya, dan bukan translator. Oke. Energi menyendiri, ya. Oke, jadi kalian itu akan saling bertemu ketika sudah saling menyendiri dulu, masuk ke dalam, menghabiskan banyak energi waktu, dimana kayak memahami apa yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya, ya. Itu sangat mungkin banget time spent alone, ya, sendiri, gitu ya. Tapi ini juga menandakan mungkin sekali hubungan kalian itu akan penuh dengan privacy, ya, penuh dengan privacy, penuh dengan situasi yang, ya, privacy, ya. Situasi yang penuh dengan hal-hal yang sifatnya hanya kalian berdua aja yang tahu. Dan ini ada energi wisdom, ada energi pembelajaran, entah itu energi kebijaksanaan, entah itu energi kejelasan. Kamu jadi banyak mendapatkan pengalaman melalui proses panjang, ya. Dan ada energi love ears, ya, dimana ada energi koneksi yang sangat kuat, koneksi dengan penuh hasrat. Kalian punya sharing visi dan misi yang sama. Kamu sama dia itu ada energi visi misi yang sama, ya, satu dengan yang lainnya. Kalian punya energi, punya persamaan lah, istilahnya seperti itu, ya. Kita sekarang lihat lebih jauh lagi. Kita lihat ada energi bagaimana lagi dengan hubungan kamu dengan sosok ini, ya teman-teman. Rekindle, on old flame returns. Wah, ini ada potensi sih, nggak selalu ya. Ada potensi ini orang dari masa lalu kamu. Orang dari masa lalu itu belum tentu mantan, ya. Bisa saja teman sekolah kamu dulu, teman kuliah dulu, teman tetangga dulu, pernah kenalan zaman dulu, kayak gitu loh ya. Dan sebagainya gitu ya, atau udah pernah kenal sebelumnya terus sekarang sempat hilang, nggak ada kabar, sekarang kenalan lagi. Itu bisa teman-teman ya. Jadi jangan mikir orang lama tuh harus mantan, ya.
Dreams come true, mimpi yang jadi nyata, ya. Jadi kalau Sora lihat, ya, satu, sangat mungkin banget kamu sama dia atau kalian sama-sama dapat petunjuk melalui mimpi ketika mau bertemu satu dengan yang lain. Jadi mungkin dia pernah bermimpi sesuatu soal kamu yang petunjuknya mungkin mengarah ke arah kamu, dan begitu juga sebaliknya. Kamu juga mungkin pernah bermimpi tentang dia. Mungkin nggak harus sosok fisiknya ya, tapi mungkin ciri-cirinya atau hal-hal yang berhubungan dengan dia gitu ya. Dan atau ini juga bisa menandakan ini adalah energi dari seseorang yang punya impian atau harapan mendapatkan seseorang yang tipenya seperti kamu, mungkin sosok yang dia sukai seperti kamu, dan begitu juga sebaliknya kamu suka tipenya dia, dan itu semua diwujudkan jadi nyata ketika kalian bertemu satu dengan yang lain. Oke, this guys, oke. Jadi mungkin banyak hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang belum terungkap. Jadi ini adalah sesuatu yang penuh dengan kejutan mungkin ya. Kalau aku lihat di sini, coba aku lihat lagi nih. Ya, sekarang aku bakalan sering-sering buka kamus karena ada nanti diomelin lagi kalau salah ya. Bentar ya. Oke. Ada sesuatu yang samar-samar ya, tersembunyi ya. Oke. Bisa saja ini orang yang tidak pernah kamu duga, orang yang penuh dengan rahasia. Mungkin orangnya tipenya introvert gitu ya, teman-teman, tuh sangat mungkin. Jadi nggak selalu tersamar itu nggak harus selalu yang negatif artinya ya, teman-teman. Karena ada energi open your heart. Mungkin sekali orang ini ketika deketin kamu mungkin ada energi nggak yakin, bener nggak ya orang ini memang suka sama saya atau tertarik sama saya. Tapi energinya adalah mungkin sekali energi yang bisa membuat kamu pingin ngebuka hati kamu untuk orang ini. Orang yang bisa membuka kunci hati kamu, ya. Ada energi holiday. Sangat mungkin kamu ketemu sama orang ini saat kamu lagi liburan, itu juga bisa, ya. Atau kalian tuh pernah liburan bareng, mungkin jalan-jalan bareng, atau kalian punya rencana liburan bareng-bareng karena kalian suka traveling, itu sangat mungkin banget ya, teman-teman, ya. Dan ada natural evolution. Ya, situasi hubungan kalian itu seperti berjalan secara natural. Jadi bukan seperti dicari-cari, bukan seperti dibuat-buat. Ya, segala sesuatu itu berjalan dengan senaturalnya aja, sealaminya aja. Ya. Love language giving. Bahasa cintanya adalah memberikan. Ya, ini jadi sangat mungkin banget ada energi di mana ya dia itu senang ngasih hadiah, gak harus mahal, dia yang senang mungkin ngasih hadiah ke kamu, atau sebaliknya ya, kamu senang ngasih hadiah sama dia ya. Dan real feelings, energi perasaan ini nyata, jadi bukan ngawang-ngawang, bukan yang gak jelas, energinya sangat-sangat nyata ya. Dan ada energi magnetism ya, dan energi tarik-menarik ya, energi tarik-menarik, energi saling terkoneksi gitu ya. Energi saling tarik-menarik, kamu kecarian dia, dia kecarian kamu. Energi perasaan dia ke kamu. I promise that I will never hurt you or break your heart. Dia janji dia akan selalu tidak pernah menyakiti kamu atau tidak ingin mematahkan hati kamu. Kamu menginspirasi dia untuk melakukan yang lebih baik di dalam hidup dan menjadi lebih terbuka. Ya, jadi kan orang ini saya selalu bilang ada sisi introvert ya. You have extreme power over me. Energi kamu tuh sangat kuat loh, berpengaruh sama dia. Ya. Aku tidak akan pernah meninggalkan sisi kamu apapun yang terjadi. I will never leave your side. Ya, no matter what. Jadi dia mau setia. When I met you, I felt this magnetic pull towards you. Jadi ketika pertama ketemu langsung ada energi tarikan magnet nih. Nih ya, magnet sampai 2. Tapi ingat ya teman-teman, ini harus dikonfirmasi di kedua belah pihak. Kamu tertarik sama dia, dia tertarik sama kamu. You bring so much light into my life. Kamu membawa energi cahaya ke dalam kehidupan dia, menjadi jalan terang, memperjelas semuanya. Now I know how wonderful life can be because of you. Dan sekarang aku jadi tahu bagaimana hidup bisa sangat-sangat indah karena kamu. Ya, jadi dia merasa hidup itu indah karena ada kamu.
Kita akan coba lihat ciri-ciri fisik orang ini seperti apa. Tapi sebelum itu teman-teman, aku izin dulu ya, mau promosi gelang ametis kupu-kupu yang saat video ini dibuat sudah kurang dari 10 buah stoknya. Gelang ametis kupu-kupu ini membantu teman-teman untuk bertransformasi secara jiwa. Aku udah masukin energi cinta kasih ke dalam, menarik dan memberikan cinta kasih ya teman-teman. Nah, ametis ini juga memang pada dasarnya sudah punya banyak sekali fungsi. Teman-teman boleh google fungsi batu ametis, banyak banget. Terhubung dengan cakra ajna atau cakra mata ketiga, membantu intuisi pastinya ya, membawa energi yang juga membantu manifestasi. Aku udah booster dan melepaskan energi rasa sakit baik fisik ataupun mental. Dan juga batunya import ya. Ametis salah satu batu spiritual yang sangat terkenal sekali. Harganya 265.000 kalau di Instagram Sora, kalau di Tokopedia Sora 285.000. Terserah mau beli di mana, hanya ada 2 metode itu aja. Dan untuk teman-teman cowok bisa belikan hadiah atau dikantongin aja. Ini cantik banget, dan kalau ini sudah habis aku tidak menerima PO satuan. Jadi silahkan yang mau ya teman-teman ya. Sebagai bentuk kamu support Sora, Sora support kamu. Kita lihat dulu ya, ada ciri-ciri seperti apa. Oke. Oke, kita dikit lagi. Oke. Ingat ya, ciri-cirinya bisa dapat satu, bisa dapat semua. Tolong jangan dipaksakan ya. Nggak semuanya harus kamu dapetin, oke? Small ear. Mungkin saja kupingnya kecil. Colored hair, mungkin saja dia mewarnai rambutnya. Ada yang kupingnya kecil, ada yang kupingnya besar ya, big ear ya. Ada yang kupingnya kecil, ada yang kupingnya besar atau cenderung caplang ya. Kalau bahasa mamanya Sora, aku nggak ngerti kamu paham nggak kupingnya caplang tuh. Rambutnya berwarna, terus habis itu high cheekbones. Kemungkinan tulang pipinya agak tinggi ya. Oke, kan tahu ya tulang pipi tinggi ya. Straight hair, rambutnya lurus ya. Acne, jadi mungkin ada yang punya jerawat atau bekas-bekas jerawat di mukanya. Dan ada energi dark skin, mungkin banget kulitnya itu cenderung lebih gelap ya. Ingat, gak harus dapat semuanya. Oke. Sekarang kita coba lihat astrologi yang mungkin terungkap. Bisa jadi astrologi kamu, bisa jadi astrologi dia. Cek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Capricorn, Aquarius, Cancer, Pisces, Virgo, Gemini, dan Scorpio. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita mau coba alfabet yang mungkin terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Kita coba lihat ya. Bentar. Kita dulu deh, ini beresin ya. Alfabet yang terbuka. Teman-teman yang kepingin untuk dibacakan tarot, dibuatkan video seperti ini, kelihatan kartunya dengan jelas, bisa ditonton berkali-kali. Boleh di Instagram Sora @sora_tarot. Khususnya yang susah sekali untuk meluangkan waktu. Oke, susah banget untuk ngeluangin waktu karena mungkin banget sibuk ya, karena kita beda negara, beda kota, lalala ya. Terus teman-teman juga boleh untuk yang pengen ketemu sama Sora di paket meet up atau mau ketemu atau mau online juga boleh, bebas teman-teman yang teman-teman suka ya. Atau justru pengen belajar karena ada panggilan, silakan di Instagram Sora @sora_tarot. Oke, kita lihat dulu. Oke. TLAI IBGW QZHU GAYKOH. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini ya. Dan silakan Sora tunggu belanjanya dan personal readingnya. Dan Sora berharap kamu segera bertemu dengan sosok ini. Kalau sudah bertemu, Sora berharap bisa awet terus-terusan ya. Sampai kita ketemu, Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa kamu doain Sora juga. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.